Salam Merdeka. Halo anak-anak kelas 12. Hari ini ketemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia. Kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu tentang menghadapi disintegrasi bangsa. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pemberontakan PKI di Madiun, hari ini kita akan belajar ya tentang yang namanya Darul Islam, tentara Islam di Indonesia, atau sering dikenal dengan DITII ya. Kalau dikatakan DITII di Indonesia itu ada 5 kategori ya, ada 5 pemberontakan, bahkan nanti di Jawa Tengah dia ada pos-posnya lagi. Nah, apa sih itu DITII? Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari yang di Jawa Barat karena pendirinya juga ini ada di Jawa Barat ya. Kita mulai DITII di Jawa Barat, itu tokohnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, dan ini adalah tokoh yang mendirikan DITII yang dibentuk sekitar bulan Maret tahun 1948. Nah, 7 Agustus 1948 diproklamasikanlah Negara Islam Indonesia. Jadi tujuan mereka itu adalah merubah Indonesia menjadi negara yang berbasis agama Islam. DITII ini sulit ditumpas. Kenapa? Karena dia masih ada campur tangan dari Belanda. Ya, Belanda masih mendukung mereka. Bahkan masih memberikan bantuan dana kepada mereka. Kemudian di Jawa Barat ini mereka itu pos-posnya itu ada di daerah yang bergunung-gunung ya nak ya, di daerah yang bergunung-gunung, dan didukung oleh banyak rakyat yang mudah dihasut. Nah, di sini juga dia terdapat bantuan dana dari pemilik perkebunan Belanda dan tokoh-tokoh negara Pasundan atau tokoh-tokoh negara yang ada di Sunda sana. Jadi untuk menumpas DITII ini ya, dia dilaksanakan dengan dua operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Tugas kamu itu adalah mencari siapa sih pemimpin dalam operasi Pagar Betis ya, siapa pemimpin pihak militer Indonesia yang memimpin operasi Pagar Betis, dan siapa yang memimpin operasi Baratayuda. Itu tugas kamu ya nak ya. Jadi kamu harus lihat video ini sampai selesai. Nah, tanggal 2 Juni 1962 ya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu berhasil ditangkap. Itu dia DITII di Jawa Barat. Sekarang kita lanjut ke DITII di Jawa Tengah. DITII di Jawa Tengah itu ada 3 sentral. Yang pertama Brebes, Tegal, Pekalongan, daerah Pantura sana. Ketuanya adalah Amir Fatah, dan dia ditumpas oleh gerakan Benteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol Barcul, Letkol Ahmad Yani. Di Kebumen sendiri ya, DITII-nya dipimpin oleh Muhammad Mahfud Abdurrahman atau sering dikenal dengan Yai Sumulango, dan ini berhasil juga ditumpas oleh Letkol Ahmad Yani. Di Kudus dan di Magelang, Batalion 426 ya, itu sempat berontak pada bulan Desember 1951 dan sempat bergabung dengan yang namanya Darul Islam. Namun mereka berhasil ditumpas oleh Letkol Soeharto dalam operasi yang namanya Merdeka Timur. Kita lanjut yang ketiga, DITII di Sulawesi Selatan. Tokohnya adalah Kahar Muzakar. Nah, penolakan ini penyebab dari munculnya DITII di Sulawesi Selatan itu adalah penolakan KGSS. Nah, ini tugas kamu juga. Apa sih itu KGSS? Ya, apa sih KGSS? Itu sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu. Jadi Kahar Muzakar marah. Kenapa sih dari Sulawesi Selatan ini, dari si KGSS ini tidak bisa masuk sebagai yang namanya anggota Angkatan Perang? Akhirnya ya, memang tanggal 17 bulan 8 1950 Kahar itu sempat dilantik sebagai Letkol. Jadi ini sebenarnya angkatan bersenjata juga. Tetapi karena dia membentuk ini ya, KGSS, dia justru kabur dan gabung bersama dengan Negara Islam Indonesia.
Dan Februari 1965 Kahar ditembak mati oleh pasukan divisi Diponegoro. Kita pindah pulau, kita ke Kalimantan. Ya, tokohnya di sini Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar Oktober 1950 membentuk yang namanya kelompok rakyat yang tertindas, KRYT, dan mereka menyerang pos tentara yang membuat kekacauan di Kalimantan Selatan. Tetapi 1963 tepatnya bulan Juli, Ibnu Hajar itu menyerah. Ya. Nah, kenapa dia sebenarnya membentuk kelompok rakyat yang tertindas ini? Sama seperti yang di Sulawesi Selatan tadi, gak bisa masuk ke Angkatan Perang Indonesia, jadi mereka marah. Kita ke pulau kita sendiri, yaitu di Aceh. Tokohnya itu adalah Daud Beru. Daud Beru ini adalah gubernur militer dan juga ketua Perserikatan Ulama se-Aceh. Ya, jadi namanya adalah ketua pusat. Dia marah. Kenapa marah? Karena Aceh dijadikan hanya sebagai daerah tingkat 2 di bawah naungan Sumut. Ya, jadi dia nggak suka. Akhirnya mereka berontak, gabung ke DITII, ya, supaya membentuk negara Islam Indonesia. Namun ini bisa diselesaikan ya oleh Muhammad Yasin Pangdam Iskandar Muda. Dia adalah kepalanya dulu di Medan. Dia dapat diselesaikan melalui musyawarah kerukunan rakyat. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Tugasnya sangat gampang ya nak ya, hanya beberapa saja tadi di dalam video. Silahkan kirimkan tugas kamu di Classroom. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkati. Majulah benar, lakukan, menyerang, majulah benar.